Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Web TV yang telah menyempatkan waktunya untuk menikmati tayangan kami. Assalamualaikum Ustadz. Dan masih bersama Ustadz Irfan. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio. Sama-sama. Pada kesempatan kali ini ada satu tema Ustadz yang ingin kita mohon penjelasan dari Ustadz ya, tausiah dari Ustadz. Ini Ustadz, kita tahu bersama bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini itu pahalanya berlimpah ya. Bahkan satu huruf aja kan ada nilainya. Iya. Yang ingin kami tanyakan, sebaiknya untuk pemula yang baru ingin belajar membaca Al-Quran, itu yang kita pelajari cara membacanya dulu atau kita perdalam isinya? Iya. Nah, ini kan dua hal yang menarik Ustadz mungkin bagi teman-teman Web TV yang sedang belajar membaca Al-Quran ingin tahu lebih jauh, dan kami silakan waktunya Ustadz untuk menjelaskan kepada Jazakumullah khairan katsir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman pemirsa Web TV yang disayang Allah, pertanyaannya keren ya. Apa yang harus didahulukan? Belajar baca Al-Qurannya dulu atau mempelajari maknanya dulu? Kalau jawaban sempurnanya, ini kita jawaban idealnya, keduanya sekaligus. Ini kan kalau jawaban idealnya. Jadi sembari belajar baca Al-Qurannya secara huruf Arabnya, sembari memahami setiap detail makna-makna ayat per ayatnya. Ini kan sempurnanya. Tentu kalau boleh memilih di antara kedua pilihan tadi, setelah jawaban pertama yang idealnya adalah keduanya dipelajari bersama-sama, yang pertama adalah, yang harus dipelajari pertama adalah baca Al-Quran terlebih dahulu. Kalau membaca arti, makna, insya Allah kita semua bisa. Membaca aksara Indonesia gitu, bisalah. Nah tapi kalau aksara Arab, katakanlah membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau mereka yang nggak bisa bahasa Arab belum tentu bisa membaca. Jadi tugasnya PR pertama adalah gimana caranya untuk bisa membaca Al-Quran. Entah itu pakai metode Iqra 1 sampai Iqra 6. Habis itu dia berlatih dengan metode yang lain atau dan lain sebagainya. Yang menghantarkan dia intinya menjadi seseorang yang bisa baca Al-Quran. Terutama buat cowok-cowok. Saya bilang cowok itu maksudnya laki-laki. Tapi membahasakan anak-anak muda kan sukanya dengan kalimat kayak gitu. Buat laki-laki terutama, belajarlah baca Al-Quran dari sekarang, karena istri kalian butuh kelak akan dibimbing oleh kalian sebagai kepala rumah tangga, butuh dibimbing oleh anak-anak kalian, butuh dibimbing oleh kalian sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ayah. Kan jadi penting makanya. Nah apalagi semua bacaan sholat yang kita tunaikan itu kan semuanya berbahasa Arab. Dari awal takbir sampai nanti salam itu kan semuanya bahasa Arab. Nggak ada kan Allah nu gede, Allah maha besar gitu, nggak ada. Allah maha besar, enggak, semuanya bahasa Arab. Jadi belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Apalagi kalau teman-teman melihat berapa besar tawaran yang Rasul SAW sabdakan setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Kan satu huruf, satu kebaikan dikali 10 kali lipat. Dikaliin aja kalau Bismillahirrahmanirrahim udah sekian belas huruf, kita kali 10, wah udah sekian ratus pahala. Kali kalau kita baca satu baris, kalau kita baca sehalaman, kalau kita baca selembar, kalau kita baca sejus, wah panen pahala luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Dan lebih dari itu, harus tahu bahwasanya Al-Quran ini ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya. Jadi kalau kita senang membaca Al-Quran, Al-Quran itu besok datang memberi pertolongan buat kita. Karena Al-Quran adalah syafaat. Dan Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh. Syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh terhadap penyakit apapun. Termasuk nih penyakit galau, penyakit resah, penyakit gelisah. Seseorang kalau lagi resah, galau, gelisah, coba deh di top up dengerin Quran.
dikasih boosternya tuh ayat-ayat Al-Quran. Allah deh yang akan jaga kestabilan hati kita. Gitu. Tapi kalau misalkan lagi galau nih, dengerin sesuatu yang mellow, wah bisa bunuh diri tuh orang. Karena dengerin mellow itu menghantar hati, duh putus, duh gimana ini, padahal itu laki-laki yang baik. Wah, bukannya malah kuat, bukannya malah tough, tangguh, tapi malah makin ambruk. Makanya Al-Quran itu syifa, penyembuh. Al-Quran itu benar-benar syifa. Jadi kalau kita mau cari obat terhadap segala kegelisahan hidup, coba dibuka Al-Quran. Gitu. Barakallahu fiik. Syukron Ustadz. Baiklah konco-konco Web TV, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi menjadi motivasi kita, khususnya teman-teman yang baru proses belajar Al-Quran. Semangatlah Anda untuk belajar Al-Quran karena manfaatnya luar biasa ya Ustadz. Bisa menjadi syafaat kita besok di hari kiamat. Dan tadi juga ditekankan khusus bagi teman-teman laki-laki, dan itu tidak mengesampingkan yang perempuan juga sama ya, karena ia madrasatul ula juga ya, perempuan kan madrasah pertama juga semuanya. Ayo belajar Al-Quran, jangan sampai udah tua umurnya baru belajar, kepalanya udah mikirin beli gas, bayar PAM, bayar token listrik, beli token listrik, beli pulsa, kuota internet, beli beras, beli di kepalanya baru masih belajar alif, ba, ta. Aduh kasihan banget. Kalau bisa mah mumpung masih ada umur, masih muda, bismillah belajar Quran. Yang tua pun nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat dalam belajar. Intinya ini konco-konco Web TV, bagi Anda yang masih proses belajar, belajarlah terus. Yang sudah bisa, perdalami isinya, maknanya. Dan bagi yang sudah bisa baca, sudah perdalami isinya, jangan dilupakan juga perbanyak hafalan. Karena semakin kita memperbanyak hafalan, dan proses untuk bisa hafal itu kan mengulang-ulang. Iya, kan selalu akan tercatat ya Ustaz. Benar ya. Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah 20 kali, maka akan kita ketemukan perkaliannya. Baiklah Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio Konco-Konco Web TV. Kita bertemu lagi di tayangan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.